bergulinglah ke sana. Qin Chang, aku peringatkan kau, jangan main-main. Dasar nenek tua keras kepala. Anakmu melakukan sesuatu yang buruk, jadi kau yang akan membayarnya. Jika kau takut mati, kalau begitu beritahu aku, di mana hartanya? Kalau tidak, tahun depan di hari ini, akan menjadi peringatan kematianmu. Harta karun itu bisa melindungi keluarga Xiaoku selama 10 generasi dalam kedamaian. Begitu itu diberikan, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bunuh saja aku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan Ainmu. Tuan Xuan, tunggu sebentar. Tuan Muda Qin akan segera tiba di sini untuk menyambutmu. Selanjutnya, kami persilakan pengantin pria dan wanita bertukar tanda cinta. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Gelang ibuku. Bagaimana bisa itu ada padamu? Aku kebetulan mendapatkannya. Pakai ini. Bukankah ini tradisi keluargamu? Pakai ini, kau wanitaku sekarang. Cepatlah. Berhenti. Kau, gelandangan kotor. Kau benar-benar berani datang. Di hari yang penuh sukacita ini, kau, gelandangan kotor, datang untuk merusak suasana. Keluar dari sini. Yunlan, pulanglah bersamaku. Semua hal itu akan kujelaskan padamu dengan jelas. Xiaoming, kamu pergilah. Aku tidak akan pergi bersamamu. Tenanglah. Xiaoming, meskipun kamu tidak memberi uang, tapi aku tetap memberimu hadiah balasan. Semoga setelah kau melihatnya, kau bisa memberitahuku di mana harta karun keluarga Xiao berada. Anggap saja ini sebagai hadiah. Qin Chang, masalah kehancuran keluarga Xiaoku dilakukan olehmu. Hari ini, aku akan membuat keluarga Qin terkubur bersama mereka. Xiao Xua, Ya, singkirkan mereka untukku. Berani memanggil Tuan Xua dengan namanya. Kau sudah bosan hidup. Tepat sekali. Apa yang dimiliki antek kecilmu ini? berani menghina dewa perang. Tianshu seperti ini, cari mati. Dewa perang, Tianshu, jadi Xiaoming menghilang selama 3 tahun. Adalah pergi. Apel. Dewa perang. Tidak mungkin. Dia, bahkan keluarganya hancur. Dan dia bahkan tidak tahu. Mungkinkah dia dewa perang? Tuan Xuan. Mungkinkah Anda keliru? Tuan Xuan. Apa kau yakin tidak salah? Dengan penampilannya yang buruk. Apa hubungannya dia dengan dewa perang? Kau, Saat ini, kita tidak boleh menentukan hidup atau mati ibuku hanya berdasarkan kata-kata Qin Chang. Harus hati-hati. bagaimana jika dia bukan dewa perang? Tianshu, apa bedanya? Tuan Muda Xiao, dia pernah menyelamatkan hidupku. Beraninya kau menghinanya. Tuan Xuan. Mohon tenang. Itu karena pandanganku yang picik, yang menyinggung Tuan Muda Xiao. Aku harap kau tidak menyimpannya dalam hati. Tuan Xuan, Anda murah hati. Jangan pedulikan kami. Minta maaf pada Tuan Muda Xiao. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat keluarga Qinmu bangkrut. Ini, apa ini? Apa kau tidak mengerti kata-kata Tuan Xuan? Tuan Muda Xiao. Xiaomin, kau tidak menghormati orang tua. Keluar. Tuan Muda Xiao, kau sepertinya sangat pemarah. Bagaimana kalau begini, adik kecil, mengajakmu melampiaskan amarah? Beritahu aku, pakaian berlumuran darah ini, dari mana asalnya? Ini, seseorang mengirimnya ke sini. Selebihnya, aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Jika aku tahu kamu terlibat, aku tidak akan melepaskanmu. Yunlan, ikut denganku.
masuk ke sini. Apa kau memberitahu mereka? Wang Hao. Aku tidak. Ketika saatnya tiba, ketika aku meletakkan kepala Xiaoming di depanmu, jangan menyesal. Apa kau bilang dia akan kembali? Bagaimana jika si tidak berguna itu kembali? Dia akan tetap mati. Wang Hao, aku mohon padamu, biarkan Xiaoming pergi. Dia keponakanmu sendiri. Cepat, temani Tuan Muda Qin minum. Ye Yonlan. Jika bukan, karena kau keponakanku. Melayani Tuan Muda Qin adalah hal yang sangat baik. Bagaimana bisa giliranmu? Wang Hao, dasar binatang. Apakah kamu harus mendorongku dan keluarga Xiao sampai putus asa? Kau sangat keras kepala. Jika bukan karena aku, keluarga Xiao sudah lama bangkrut. Mungkinkah kau masih memikirkan si tidak berguna itu? Tidak masalah. Setelah malam ini, dia akan menjadi wanitaku. Tidak akan pernah lagi berhubungan dengan si tidak berguna itu. Pernikahan ditunda terakhir kali. Aku akan bantu kau bersiap. Keluar. Qin Chan, kamu mencari mati. Dasar binatang. Bocah keluarga Xiao, kau memberontak. Jika kau berani membuat masalah hari ini, aku akan membuat keluarga Xiaomu lenyap sepenuhnya mulai sekarang. Translated and narrated by M Media. Xiaoming, Kamu sudah bangun. Ayo pergi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah membuat masalah? Tidak semudah itu. Buka matamu, kau si tidak berguna, dan lihat dengan jelas. Ini adalah kontrak bagiku untuk mengakuisisi aset keluarga Xiao. Sekarang, hanya dengan satu kata dariku. Keluarga Xiaomu akan hancur dalam sekejap. Kau berani memukulku. Wang Hao, keluarga Xiao tidak boleh dibiarkan hidup. Xiaoming, lari. Apa yang kamu lakukan di sini? Keponakanku masih masuk akal. Kau bajingan kecil, keluar dari sini. Apa kau benar-benar ingin keluarga Wangku bertindak? Keluarga Wang, bukan apa-apa. Kau ini orang besar macam apa? Keluarga Wang bisa menghancurkanmu dengan jentikan jari mereka. Hari ini, aku ingin lihat. Keluarga Wang, bagaimana kamu bisa menghancurkanku dengan satu jari? Apel, ambil saja selembar kertas sampah. Perjanjian akuisisi Wang Corporation. Apel. Ini. Bukankah ini mustahil? Xiaoming, sepertinya kau sudah pergi beberapa tahun. IQ-mu semakin rendah saja. Memalsukan perjanjian itu, pelanggaran yang bisa dipenjara. Tuan Lin, jangan panggil aku begitu. Wang Hao, kau sudah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Mulai hari ini, kau dikeluarkan dari Wang Corporation. Apel. Ini. Apa yang sudah kau lakukan? Apa kamu buta? Sudah tertulis jelas di perjanjian. Yinlan, ayo pergi. Tapi, Jangan takut. Jika mereka membuat masalah lagi, aku tidak keberatan membiarkan Jenderal Suang membereskan mereka semua sekaligus. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Muda Kia, tolong aku membantumu. Apa gunanya kau? Nilai apa yang kau miliki? Tuan Muda Kia, Tuan Muda Qin, beri aku satu kesempatan lagi. Kalau begitu, Xiao Shuang sudah sejauh ini. Tidak mungkin dia bisa menyinggung kita, sampai titik tidak bisa kembali, karena bocah seperti dia. Apa urusannya denganku? Aku memberitahumu. Dalam satu hari, jika aku tidak melihat Ye Yonlan, kau keluar dari kota Luo.
The film was translated and narrated by M Media. Xiaomin, kau memaksaku melakukan ini. Selama aku mendapatkan sisa saham keluarga Xiao, aku bisa sepenuhnya mengendalikan keluarga Xiao. Tangkap Ye Yunlan. Kau mau tanda tangan atau tidak? Kau saudaraku sendiri. Bagaimana bisa kau? Menjadi saudaramu sendiri. Aku malu. Aku beritahu kau. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu denganmu. Jika kau tidak tanda tangan hari ini, kau tunggu saja Ye Yunlan akan dijadikan pelayan. Tanda tangani. Kalau tidak, kau tanggung akibatnya. Kau orang tua. Kau masih ada berharga. Wang Hao. Anggap saja ini. Setelah ini selesai. Wang Hao. Jika kamu terus begini, apa kamu tidak takut Tuan Suang akan membuat masalah untukmu? Ye Yunlan, apa kau juga berpikir bahwa dia, Xiaomin, hanyalah orang tidak berguna yang bergantung pada wanita? Sebaiknya kau lihat. Ini adalah milik keluarga Xiao. Kontrak pengalihan saham. Apa? Wang Yan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada ibuku? Tidak ada. Hanya ini. Dalam 3 hari, jika kau tidak bertunangan dengan Tuan Muda Kia, kau akan menanggung akibatnya. Kamu, Perjanjian pengalihan saham. apakah jika aku bersamanya, dia tidak akan menyakiti ibuku dan Xiaomin lagi? Itu tergantung pada penampilanmu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Tuan Muda Kia, kali ini, aku mengawasi di luar dengan anak buahku. Aku jamin tidak akan ada yang datang untuk merusak waktu baikmu. Kali ini kau melakukan pekerjaan dengan baik. Lakukan pekerjaan dengan baik di masa depan. Baiklah, terima kasih, Tuan Muda Kia. Kemarilah, bantu aku melepas pakaianku. Cepatlah. Kau, anjing liar. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar dari sini. Aku akan memberimu satu kesempatan. Jangan paksa aku bertindak. Aku ingin lihat. Apa yang bisa kau lakukan? Kau yang tidak berguna. Kalian semua, tangkap dia. Xiaomin, jangan gegabah. Jika kau berani merusak urusan Tuan Muda Qian, aku. Jangan buang-buang waktu. Qin Kang, kamu mencari mati. Kau berani kembali. Hari ini, aku akan membunuhmu. Karena kamu mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jika kau tidak ingin keluarga Xiao dihancurkan, lepaskan aku. Ada hal lain yang ingin kamu katakan. Kau menyerangku. Jangan menyesal. Xiaoming, berhenti di situ. Kenapa? Kenapa? Hanya mengandalkanmu, gelandangan tak punya rumah. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Keluarga Xiao akan menjadi milikku mulai sekarang. Wang Yan. Binatang. Di mana ibuku? Bicara. Diam. Selama ini, bukankah kau cukup merajalela? Aku beritahu kau. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, dan lumpuhkan kedua tanganmu, kau masih punya kesempatan untuk melihat ibumu. Jangan sentuh dia. Hadapi aku jika ada masalah. 3 tahun ini, aku sudah terbiasa. Yunlan,
Kau wanitaku. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Aku bahkan tidak bisa cukup memanjakanmu. Kau Lalna. Yang membuatku kesulitan begitu kau kembali ke kota Luo. Jika kau mati sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawa ibumu. Qin Chan, hak apa yang kamu miliki untuk memerintahku? Sampah macam apa kau ini? Beraninya kau meninggikan suara pada Tuan Muda Kia. Tuan Muda Qin bahkan mengamankan kerjasama dengan grup Tianshu. Sudah siap, kau seharusnya lihat dirimu sendiri. Tidak punya uang sepeser pun. Kau pecundang bau. Grup Tianshu adalah raksasa komersial. Kamu tidak bisa menghadapi mereka. Ayo pergi. Istriku sangat masuk akal. Cepatlah dan keluar. Ambil uang ini dan keluar dari kota Luo. Atau aku akan membunuhmu. Uang sekecil ini seharusnya biaya pemakamanmu. Selain itu, kapan grup Tianshu menandatangani kontrak The dengan film was keluarga Qinmu? translated and narrated by M Media. Urusan kami dengan grup Tianshu bukan sesuatu yang bisa dikomentari oleh orang kecil sepertimu. Sungguh konyol. Begitukah? Kalau begitu mulai hari ini, kerjasama antara grup Tianshu dan keluarga Qin dibatalkan. Xiaoming, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku. Tapi itu tidak mungkin. Tunggu saja dan lihat. Hanya mengandalkanmu? Kau pantas mewakili grup Tianshu. Kau ini orang macam apa? Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Hanya berdasarkan hubungan Tuan Muda Qin dengan Tuan Xuan. Kerjasama ini tidak bisa dibatalkan. Hubungan apa dia dengan saya? Tuan Xuan, mengapa kau tidak memberitahu kami? Kau datang. Cepatlah dan keluar dari sini. Jangan menyinggung Tuan Xuan. Jaga mulutmu. Tuan Xuan, kenapa kau memukul orang? Dia, Xiaomin, memang seorang. Jika kau menghina Tuan Xiao lagi, aku akan memastikan kau tidak punya tempat di kota Luo. Ya, Tuan Xuan benar untuk menegur. Dengarkan baik-baik kalian semua. Menurut Tuan Xiao, mulai hari ini, grup Tianshu akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Qin. Tuan Xuan ini. Keluarga Qin kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk kerjasama ini. Aku mohon, beri keluarga Qin kesempatan lagi. Sejak saat kau mulai memusuhi Tuan Xiao, kau seharusnya sudah mengerti bahwa hasil hari ini tidak terhindarkan. Tapi dia, Xiaomin, hanyalah sampah. Itu idemu yang buruk. Jika kau mengatakan satu kata buruk lagi tentang Tuan Xiao, aku akan membunuhmu. Tuan Xiao, aku buta sebelumnya. Mohon bermurah hati. Sebelum aku bertindak, keluar. The film was translated and narrated by M Media. Beritahu aku, di mana tepatnya kamu memenjarakan ibuku? Aku. Qin Chan, hentikan. Xiaoming, Aku tidak menyangka Wang Hao mengaku begitu cepat. Xiaomin, masalah antara kita ini belum selesai. Kalian berdua, bunuh dia untukku. Jadi kau, bocah, yang berani menyinggung Tuan Muda Qin kami. Jika kamu ingin menjadi anjing, maka tetaplah tundukkan ekormu. Aku akan membunuhmu. Ibu. Ibu. ibu, kamu sudah bangun. Yunlan, Xiaoming, ibu, Ibu. apakah itu benar-benar kau? Ini kami.
Xiaoming, sup sedikit ini tidak bisa menghangatkan hati. Ibu, Ibu, ada apa? Ibu, di mana kamu merasa tidak enak badan? ibu hanya sedikit sakit, bukan apa-apa. Tapi ketika aku memikirkannya, aku bahkan belum menggendong cucu laki-laki atau perempuan. Hati ini sangat dingin. Ibu, ini bukan saatnya bercanda. Benar-benar The mengkhawatirkan. film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau sama persis seperti ayahmu? Sangat bodoh. Tepat ketika kalian berdua akan mendapatkan surat nikah, kau menghilang tanpa jejak. Xiaoming, orang tua Yunlan meninggal lebih awal, dia sendirian sepanjang hidupnya. Akhirnya, dia bertemu denganmu, dan akhirnya menemukan pelabuhan yang aman. Yunlan, 3 tahun. Di zaman sekarang ini, siapa yang akan menunggumu selama 3 tahun? Hanya berdasarkan janji lisan. Jika kau menindas Yunlan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. 3 tahun ini. Aku benar-benar berutang terlalu banyak pada Yunlan. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Kemarilah. Ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Harta rahasia keluarga Xiao ada di pinggiran selatan, tidak jauh dari pemakaman keluarga Xiao. Disimpan dalam kotak ungu emas. Harta rahasia keluarga Xiao itu sebenarnya apa? Mengapa begitu banyak orang menginginkannya? Mari kita pergi melihatnya sekarang, dan kamu akan tahu. Ngomong-ngomong, Ibu, jaga dirimu baik-baik. Jangan berkeliaran. Racun Miao Jiang keluarga Ken. Ibu, hari-hariku sudah dihitung. Xiaoming, ibu sangat ingin melihatmu menikah. Ye Yunlan, ingin menjadi temanku, juang ya. Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri. Jika bukan karena harta keluarga Xiao, kita berdua tidak akan pernah punya urusan satu sama lain. Aku benar-benar buta. Aku pikir kamu baik. Hilangnya ibuku waktu itu pasti juga berhubungan denganmu. Keluarga suangmu akan dihukum. Kamu hanya orang udik. Beraninya kamu bicara tentang keluarga juang. Aku sudah berakting bersamamu cukup lama. Begitu harta keluarga Xiao tiba, kamu dan keluarga Xiao akan tamat. Aku tahu kamu tidak akan mengaku jujur. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu menderita sedikit. Orang-orang, beri Yunlan pelajaran yang bagus. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana jika saya mengirim video ini ke Xiaoming? Akankah dia bisa sampai di sini sebelum kamu dipukuli sampai mati? Untungnya, ada seseorang di sana hari itu untuk melindungi ibuku. Tapi Yunlan, aku bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Xiaoming, jangan pergi. Duduklah dan istirahat sebentar. Xiao Suang masih membantu menyelidiki. Tapi karena dia menginginkan harta rahasia keluarga Xiao, Yunlan setidaknya akan aman. Aku akhirnya kembali. Aku ingin melihatmu menikah lagi. Tapi satu hal demi satu terjadi. Yunlan tidak ada di sini. Apa gunanya harta keluarga Xiao? Xiaoming, mengapa kita tidak menggunakan harta itu untuk ditukar dengan Yunlan? Ini baru awal dari rencana mereka. Aku khawatir mereka akan semakin tidak bermoral. Setelah mereka mendapatkan harta itu, saat itu nyawa Yunlan benar-benar akan dalam bahaya. Xiao Suang, Tuan Xiao, sudahkah kau menemukan di mana Yunlan berada? Apa identitas keluarga Suang? kami belum menemukan. Di mana Nona Yunlan? Ditahan, tapi aku menemukan sumber ini. Ini adalah teknik rahasia jimat dari Onmyuji Jepang. Umumnya tidak dijual kepada orang luar, apalagi kepada orang-orang kerajaan naga. Aku curiga bahwa keluarga Juang adalah kekuatan asing, pengkhianat di kerajaan naga. Apa? Berkolaborasi dengan musuh adalah kejahatan besar. Apakah keluarga Suang mencari mati? Tapi belum diketahui bagaimana keluarga Juang mendapatkannya. Perlu penyelidikan lebih lanjut. Pastikan untuk mencari tahu. Jika keluarga Suang benar-benar pengkhianat musuh dan memiliki kekuatan sebesar itu di kerajaan naga, konsekuensinya akan tak ada habisnya. Ya. Jika kamu tidak segera datang, Sudahlah,
segera berangkat ke keluarga Suang. Bahkan jika aku harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, aku akan menyelamatkan Yunlan. Kamu di sini sangat pagi. Apakah kamu membawa hartanya? Serahkan sekarang. Segera lepaskan Yi Yunlan. Atau kalau tidak, Nah, aku rasa kamu bahkan tidak mengerti situasinya, kan? Kita semua saling mengenal dengan baik. Keluarga Xiao jelas tidak bisa bersaing dengan keluarga The film Juang. was translated Mungkinkah and kamu narrated benar-benar by ingin M. melawan batu dengan telur? cukup omong kosong. Aku memberitahumu. Jika keluarga Suang tidak menyerahkan Yi Yunlan hari ini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Xiaoming, kamu hanya pandai melawan beberapa penjaga keamanan dan pengawal. Tapi untuk berurusan dengan ahli pertapa sejati, kamu jauh dari memenuhi syarat. Hanya kamu, songgok sampah, masih ingin membuat masalah. Tunggu saja kematian. Begitukah? Kalau begitu mari kita lihat. Ada apa? Apa yang dia lakukan? Ini pemaksaan. Dia bukan orang biasa. Baru saja, gerakan itu kurang dari 1/10 kekuatanku. Jika kau ingin bertarung, aku, Xiaoming, akan menemanimu sampai akhir. Nona Xuan, pria ini memiliki keterampilan yang mendalam, bahkan secara global. Dia bisa melawan 100 orang sendirian, sosok setingkat jenderang. Lupakan saja kesepakatan ini. Kamu ingin kabur di menit terakhir, berani merusak urusan keluarga Juang. Keluarga Juang punya 1000 cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Istri-istrimu, anak-anakmu. Kita semua dari militer. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi. Soal keluarga Suang, mereka tidak akan bangga lama-lama. Terima kasih, Tuan, karena telah mengampuni hidup kami. Kamu bisa mengampuni nyawa mereka, tapi aku tidak bisa mengampuni nyawa Yunlan. Begitukah? Itu terlalu naif. Kalau begitu tukarkan nyawamu dengan nyawa Yi Yunlan. Kesepakatan ini, mau kau lakukan atau tidak? Aku akui kamu mengesankan. Pergi. Bawa Yi Yunlan keluar. Xiaoming, Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. bahkan jika kamu bisa menyelamatkan Yi Yunlan, kamu tidak bisa menyelamatkan anggota keluarga Xiao lainnya. Apa maksudmu? Kamu akan tahu nanti. Sepertinya, masalah ini butuh Xiao Xuan untuk menyelinap ke keluarga Xuan untuk menyelidiki. Yunlan, pergi. Ayo pulang. Ibu, kami kembali. Yunlan, kamu baik-baik saja. Begitu banyak luka. The film was translated and Aku baik-baik narrated saja, by M. Ibu. Media. Hanya beberapa goresan. Ini sama sekali tidak baik. Ibu akan membantumu mencari obat. Kepalaku, ada apa, Ibu? Ibu, kau baik-baik saja. Carikan dokter terbaik untukku. Segera. Ya. Jangan bunuh Xiaoming. Ibu, jangan takut. Kami semua di sini. Ibu, ada apa? Mungkinkah penyakitmu yang sebelumnya memburuk? Mungkin. Dengan semua penyakit ini, hari-hariku sudah terhitung. Satu-satunya keinginanku adalah melihat kalian berdua menikah lagi. Hidup rukun. Ya Ibu, kami akan melakukannya. Begitu kau membaik, aku akan menikahi Yunlan lagi. Kita akan mengadakan pernikahan akbar. Biar semua orang tahu bahwa keluarga Xiao tidak bisa dipermainkan. Yi Yunlan adalah menantu keluarga Xiao. Tuan Xiao, Dokter, cepat datang dan lihat ada apa dengan ibuku. tubuh Nyonya besar Xiao sudah menderita berbagai penyakit umum. Dan kemudian dia diracuni oleh Gu dari Miao Jiang. Tubuh Nyonya besar benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan Xiao, terimalah belasungkawa kami. Racun Bu? Tidak mungkin. Kami sudah memberikan penawarnya kepada ibu. Dokter Sakti, bagaimana ini bisa diobati? Mengapa penawarnya tidak berfungsi? Tuan Xiao, sudah terlambat. Racun Nyonya besar sudah menembus jauh ke dalam tulangnya. Bahkan dengan penawar, itu tidak berguna. Dan tubuh Nyonya besar memang sudah lemah sejak awal. Saya khawatir dia tidak punya banyak hari lagi. Apa? Xiaoming. Yunlan. Selagi aku masih di sini, cepatlah menikah lagi. Ini adalah permintaan terakhirku. Ibu, aku pasti akan melakukannya.
Aku akan segera menikahi Yunlan lagi. Dan kemudian, setelah kesehatanmu membaik, kita akan mengadakan pernikahan termegah untuk kau lihat. Aku takut ibu tidak akan bertahan sampai hari itu. Sekarang, kirim staf ke sini untuk mengurus prosedur pernikahan kembali untuk Yunlan dan aku. Sekarang juga. Ibu. Lihat. Lihat Yunlan dan aku sudah The film menikah was lagi. translated and narrated by M Media. Kamu harus bahagia. Ibu. Ibu. Bangun. Nona Shuang, racun yang kita berikan tadi sudah bereaksi. Ibu Xiaoming sudah meninggal. Bagus sekali. Xiaoming. Aku akan lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Aku salah. Meragukanmu melelang bubuk Tiayun sebelumnya. Jadi Nona Shuang, dengan KI cerdas INMU yang luar biasa, sudah meramalkan semua ini sejak lama. Sudah 2 tahun. Setiap hari, kami telah menambahkan sedikit racun Gu ke dalam makanannya. Dan dengan akumulasi seiring waktu, bahkan jika Xiaoming mendapatkan penawarnya, dia hanya bisa menunggu kematian. Ngomong-ngomong, kapan pemakaman Ibu Xiaoming? Sepertinya besok. Panggil semua ahli dari Istana Azure Underworld. Besok, musnahkan keluarga Xiao dalam satu serangan. Aku menolak percaya kita masih tidak bisa mendapatkan harta keluarga Xiao. Benar. Dan juga, beri mereka kejutan. Kejutan apa? Tentu saja, ini tentang Wang Hao. Dia telah membantu keluarga Juang. Selama bertahun-tahun ini, aku menyuruh seseorang menyambungkan kembali meridiannya untuknya. Apa? Ini hanya menyambungkan kembali beberapa meridian. Apa masalah besarnya? Hal kecil ini tidak sulit bagi keluarga Juang. Ketua Shuang, metodemu memang luar biasa. Selama kamu melakukan yang terbaik untuk bekerja bagi keluarga Juang tidak akan menganiayamu. Tapi jika kamu punya niat tidak setia, kamu akan berakhir seperti cangkir ini. Qin Chang, apakah kamu mengerti? Hamba ini mengerti. Makam Wang Yang. Ibu. Tahun-tahun ini aku bertarung di luar negeri. Aku belum bisa memenuhi bakti anakku padamu. Anakmu pantas The mati. film was translated Kau pernah berkata, and narrated by M Media. Selalu sulit menyeimbangkan kesetiaan dan bakti. Aku percaya kau akan mengerti anakmu. Wang Hao sudah tamat. Ibu, tunggu saja. Aku pasti akan membunuh Qin Chang untuk membalaskan dendammu. Bukankah ini Xiaoming? Ibumu sudah mati. Di mana Ye Yunlan? Sebagai menantunya, dia benar-benar tidak bertindak pantas. Apakah Yunlan datang atau tidak? Apa urusannya denganmu? Sebaliknya, orang sepertimu, yang umurnya cukup panjang. Kau tidak mati bahkan setelah semua meridianmu hancur. Tidak menyangkakan. Keluarga Suang membantuku sembuh. Hari ini, aku di sini untuk membalas dendam atas putusnya meridianku. Ibumu meninggal begitu cepat. Langit benar-benar punya mata. Kau mencari mati. Xiaoming, kali ini kami sudah membawa ahli dari Istana Azure Underworld. Jika kau tidak ingin mati, maka patuhlah serahkan Ye Yunlan dan aset keluarga Xiao padaku. Mimpi saja. Baguslah kalian semua datang hari ini. Menghematku dari harus mencari kalian satu persatu. Aku akan mencincang kalian semua sekarang juga. Untuk menghormati ibuku. Keluarlah semuanya. Siapa yang pertama menjatuhkan Xiaoming? Hadiahnya 10 juta. Nah, kau bicara terlalu cepat. Pernahkah kau mendengar tentang Istana Dunia Bawah Azure? Tidak ada yang bisa bertahan dari pembunuhan Istana Azure Underworld. Hari ini, aku sendiri yang akan menghancurkanmu. 2 orang ini adalah ahli tingkat atas dari Istana Azure Underworld. Kau prajurit sampah. Bisakah kau mengalahkan mereka? Kalian semua, serang aku bersamaan. Jangan buang waktuku. Hancur untukku. Ada apa? Apa yang dia lakukan? Kekuatan dan prestis. Gelombang energi ini, dia bahkan lebih kuat dari bos kita. Lari. Apa yang kau bicarakan? Istana Azure Underworld mengabaikan reputasinya sendiri. Tuan Muda Kia, uang ini terlalu panas untuk dipegang. Aku tidak bisa mengambilnya. Kau memang punya kesadaran diri. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para pelaku utama.
50 juta. Siapapun yang mengambil kepala Xiaoming bisa memilih aset apapun milik keluarga Wang yang kau suka. Awalnya aku tidak ingin bersusah payah untuk masalah sekecil ini, tapi karena Tuan Muda Wang sangat tulus, kita tidak bisa menolak untuk menunjukkan rasa hormat. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Karena kau mencari mati, maka jangan salahkan aku karena kejam. Tinju dunia bawah Azure. Perisai berlian. Sebenarnya kau ini siapa? Dengan meridianmu hancur, kau seharusnya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri. Kau mau lari? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menyirami makam ibuku. Keponakan, aku salah. Aku tidak ingin membunuh ibumu. Bukan aku. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Kau berkolusi dengan keluarga Suang seperti tikus dan ular. Itu kesalahanku bahwa aku tidak sepenuhnya menghajarmu sampai mati sebelumnya. Kau bahkan berani. Adikmu sendiri. Bagaimana kau bisa punya muka untuk memohon belas kasihan? Apa kau benar-benar akan membunuhku? Xiaoming, jika kau punya nyali, bunuh aku sekarang. Aku akan kembali menghantuimu sebagai hantu pendendam. Kau berani membunuh pamanmu? Sangat memberontak. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tidak peduli siapa itu. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kau, jangan mendekat. Kau bunuh aku. Keluarga Suang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Keluarga Xiaomu bukan tandingan keluarga Xuan. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Suang padaku. Tolong. Qin Chan, anggap saja kau beruntung. Keluarga Suang juga rela mengeluarkan uang untuk orang tak berguna seperti itu. Mereka bahkan menggunakan ahli tingkat itu. Baiklah, masih banyak waktu di masa depan. Entah itu keluarga Suang atau Qin Chan. Jangan harap bisa bersenang-senang. Ibu, aku sudah membalaskan dendammu. Sekarang hanya tersisa satu, Qin Chan dan keluarga Suan. Harta keluarga Xiao yang kau jaga. Dengan nyawamu, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Dia benar-benar membunuh Wang Hao. Keluarga Juang menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkan Istana Azure Underworld juga. Sekumpulan sampah. Ayah, ahli lain apa yang dimiliki keluarga kita? Xiaoming membunuh semua orang dari Istana Azure Underworld. Apel, dia benar-benar bisa bersaing dengan para ahli dari Istana Azure Underworld. Sepertinya aku harus pergi ke kota Luo untuk menemuinya. Xiaoya, jangan khawatir. Aku akan membawa seniman bela diri terkuat di kerajaan Nado ke sini segera. Yang mulia, Apakah ada petunjuk tentang masalah yang melibatkan keluarga Suang dan Jepang? keluarga Juang dijaga ketat. Belum ada bukti konkret. Markas utama keluarga Suang masih di Kyoto. Aku perkirakan setelah ini, kita harus pergi ke Kyoto untuk menyelidiki. Tapi baru-baru ini, ada rumor di dunia bisnis bahwa kepala keluarga Juang, Juang Wenbin, juga datang ke kota Luo untuk membuka cabang. Dia mungkin tinggal sebentar. Sekarang, dia ada di sini. Selidiki dia secara menyeluruh. Jika dia benar-benar mata-mata, maka tinggal lama di kota Luo pasti akan menunjukkan beberapa kelemahan. Ya, 2 hari setelahnya adalah ulang tahun ke-60 Juang Wenbin. Kita bisa memanfaatkan keramaian, menyelinap masuk untuk menyelidiki. Baik, hati-hati dan bertindaklah secara diam-diam. Keluarga Xiao yang tidak penting benar-benar merepotkanmu begitu banyak. Aku ingin melihat latar belakangnya itu apa. Ayah, utusan khusus Xiaoming dan Xiao Shuang punya hubungan dekat. Kita. Apa itu utusan khusus? Selama aku mau, urat nadi seluruh kerajaan naga ada di tanganku. Ketika saatnya tiba, entah itu utusan khusus atau keluarga Xiao akan menjadi abu. Artinya, dengan Bo Shuang yang bertanggung jawab langsung, hari kiamat keluarga Xiao telah tiba. Yunlan, aku beli bebek panggang dalam perjalanan pulang. Kau lapar? Kenapa Yunlan tidak ada di rumah? Dan dia tidak membawa ponselnya. Qin Chan. Xiaoming,
Kau sudah merusak begitu banyak rencanaku. Aku akan mengambil nyawa istrimu sebagai kompensasi. Qin-chan, tunggu saja kau. Kau berani menendangku. Xiao Ming, jangan datang. Mereka sudah menyiapkan penyergapan dengan banyak orang. Xiao Ming, datanglah. Jika kau tidak takut mati, aku akan mempersembahkan kehancuran keluarga Xiao sebagai hadiah terbaik untuk Bos Xuan. Ketika saatnya tiba, kalian berdua akan terluka. Lalu aku akan menghancurkan keluarga Xuan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kau bermimpi. Bos Xuan, sampah macam apa ini? Hal-hal yang kukirimkan padamu hari ini dijamin akan memuaskanmu. Seseorang, bawa dia kemari. Bukankah ini Ye Yunlan? Tempat yang begitu megah. Seseorang dari keluarga kecil sepertimu bisa datang. Ini benar-benar berkat tuan muda Ken. Suwang ya, kau lagi. Xiao Ming tidak akan melepaskanmu. Keras kepala. Kamu hanyalah umpan untuk memancing Xiao Ming ke sini. Begitu kita menangkapnya, ikan besar ini, kamu tinggal menunggu mati saja. Bos Xuan, aku tahu kau selalu khawatir tentang Xiao Ming, si tidak berguna itu. Aku ingin tahu, apakah kau puas dengan hadiah ini? Tidak buruk, tidak buruk. Inilah yang persis aku inginkan. Penjahat tercela. Kalian semua akan dihukum. Apakah kau punya hak bicara di sini? Satu kata lagi dan aku akan memotong lidahmu. Qin-chan, kau membunuh ibuku, menculik istriku. Kau mencari mati. Xiao Ming, kau datang tepat waktu. Biarkan ahli bela diri yang kami siapkan dengan cermat menyambutmu. Kau bocah keluarga Xiao itu. Meskipun ibumu terasa cukup enak, dia melahirkan anak yang tidak peka. Apa katamu? Kau berani menghina ibuku. Bagaimana itu bisa menjadi hinaan? Ibumu bisa ditiduri olehku. Itu kehormatannya. Apa katamu? Aku akan membunuhmu. Mau membunuh kami? Lihatlah apa yang ada di depanmu. Inilah yang kami khusus pindahkan dari seluruh kerajaan naga. Ahli bela diri. Xiao Ming, dengan sedikit kemampuan NM, mereka benar-benar tidak tertandingi. Aku beri kau 3 detik. Lepaskan Yunlan. Atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak sopan. Kau berani tidak sopan lagi. Kau masih tidak bisa melawan para master bela diri kami. Kau tidak lebih dari semut di ujung jari kami. 3, 2, 1. Ini adalah hasil pilihanmu sendiri. Tangkap mereka untukku. Salam, Dewa Perang Tianshu. Bagaimana itu mungkin? Kau adalah Dewa Perang Tian Shao. Kalian, jangan tertipu oleh papan yang rusak. Tanda ini palsu. Terakhir kali, dia menggunakan tanda ini untuk menipu seluruh tempat. Itu pasti palsu. Aku hanya mengatakan bahwa aku sudah berada di kalangan atas kerajaan naga begitu lama. Kenapa aku belum pernah melihat Dewa Perang Tianshu manapun berani memasukkan tokat dan menyamar sebagai Dewa Perang? Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Prajurit Tianshu, dengarkan perintahku. Tangkap mereka semua. Lihat itu. Bahkan jika mereka adalah ahli top, dibandingkan dengan prajurit pasukan Tianshu, mereka jauh tertinggal. Cepat lepaskan Yunlan untukku. Mereka hanya ahli yang kau sewa. Jadi bagaimana jika mereka sedikit lebih kuat? 500 ahli bela diri. Tapi kita punya. Bisakah kau mengalahkan mereka semua sendirian? Ketika saatnya tiba, bukankah kau akan dikalahkan oleh kami? Saat ini, orang-orang yang kau sergap sebelumnya sudah kami tangkap. Coba saja jika kau tidak percaya. Mustahil. Seseorang. Aku bilang, lepaskan Yunlan. Kau tidak dengar aku. Bos Xuan, di mana para ahli bela diri yang kita jebak untuk bisa menghancurkan semua penyergapan keluarga Xuan? Anak ini agak sulit dihadapi. Diam. Tidak bisakah kau lihat aku sedang mencoba memikirkan solusi? Solusi. Selain melepaskan Yunlan dan berlutut meminta maaf padaku, tidak ada cara lain. Kau. Lepaskan Ye Yunlan. Anggap saja kamu beruntung kali ini. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ini belum selesai. Siapa tadi yang menghina ibuku? Berlutut untukku. Kau ingin aku berlutut padamu? Dalam mimpimu kau. Sepertinya kau belum cukup menderita. Kau. Ayah, Kau mau berlutut atau tidak? keluarga Juanglah yang menyinggung Tuan Xiao. Itu semua omong kosong ayahku barusan. Juang ya. Ayah, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, Awalnya aku ingin menunggu keluarga Juang dan keluarga Xiao sama-sama terluka parah agar aku bisa memetik keuntungan. Aku tidak menyangka keluarga Juang selemah ini, tapi itu juga tidak masalah. Kekuatan keluarga Juang kini telah terkuras. Begitu Xiao Min pergi, aku akan menyerang akar masalahnya.
Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawaku. Qin Chang, kali ini kau jatuh ke tanganku. Aku pasti akan membunuhmu sendiri. Membalaskan dendam ibuku. Tuan Xiao, aku salah. Ini semua karena keluarga Xuan yang memerintahkanku melakukan ini. Mereka mengambil nyawa keluargaku, memaksaku. Tolong, ampuni aku. Qin Chang, bagaimana kamu bisa membuat tuduhan fitnah seperti itu? Jelas itu keluarga Qinmu yang punya permusuhan pribadi dengan keluarga Xiao, sengaja membalas dendam. Bagaimana bisa jadi keluarga Juang yang memaksamu? Setelah aku selesai berurusan dengan Qin Chang, aku akan membereskan urusan denganmu. Aku tahu bahwa kalian, keluarga Xuan, juga tidak bersih. Xiao, Tuan Xiao. Tuan Xiao, aku benar-benar dipaksa. Aku punya bukti. Apa ini? Ini adalah bukti keluarga Xuang memaksaku untuk bekerja bagi mereka. Qin Kang, jika kau tidak membantuku, singkirkan keluarga Xiao dan dapatkan harta keluarga Xiao, aku akan membuat keluarga Qian memiliki ratusan orang menghilang dari kerajaan naga. Aku Shuang Wendian, serius dengan ucapanku. Ini palsu. Ayahku baru saja tiba di kota Luo. Qin Chang bahkan belum bertemu dengannya beberapa kali. Bagaimana mungkin ada kesempatan baginya untuk merekam ini? Tapi faktanya keluarga Xuan menculik dan membunuh keluargaku. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos hari ini. Juang ya, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Berani mengancam keluarga Xuan. Kau yang pertama, nak. Black and White Impermanence, tangkap mereka. Kalian semua mundur, aku akan melakukannya sendiri. Ini adalah penjaga terkuat keluarga Xuan. Selama mereka bertindak, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup. Jika kau menyerahkan harta keluarga Xiao sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Harta keluarga Xiao dijaga dengan nyawa ibuku. Bagaimana bisa diserahkan kepada sampah sepertimu? Maju. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoming, hati-hati. Xiaoming, kau menunggu mati. Anak panah ini dilapisi racun. Penjahat tercela. Aku tidak menyangka keluarga Xuan diam-diam menyimpan dua ahli seperti ini. Tapi itu tidak masalah. Mari kita lihat apakah racunku bereaksi lebih cepat. Atau kau mati lebih cepat. Pengawal terkuat keluarga Xuan. Bukan tandingan kekuatan terkuatku. Ayah, The film was haruskah kita mundur dulu? and narrated by M Media. Xiaoming, kau baik-baik saja. Masih mau lari? Seseorang tangkap Xiaoming dan keluarga Xuan. Semuanya. Qin Chang, kamu berani mengkhianati keluarga Juang. Para penjaga keluarga Xuan semuanya telah dilenyapkan oleh Xiaoming. Dan Xiaoming diracun. Jika aku tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Xiaoming, Tidak apa-apa. Masih ada prajurit Tianshu di sini. Hanya beberapa preman aktormu itu. Sekuat apapun mereka, kau yang menyewa mereka. Berapa banyak uang yang diberikan keluarga Xiao padamu? Keluarga Qian kami akan memberimu 10 kali lipat dari itu. Asalkan kalian semua membalaskan dendamku dengan menyingkirkan Xiaoming dan keluarga Xuan. Tianshu Warriors tidak akan pernah mengkhianati Tianshu War God. Kalian semua, tangkap dia. Kalian semua. Guru Xiao, Guru Xiao. Banyak omong kosong. Aku akan membawamu untuk memberi hormat pada ibuku. Xiaoming, Ini harga untuk berkomplot melawan keluargaku. Dan kau, keluarga Xuan. Xiaoming, Xiaoming, Xiaoming. Xiaoming, bangunlah, Xiaoming. Utusan khusus Xiao, apakah Xiaoming baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dokter Sakti yang berkata dia bisa diselamatkan. Kalau begitu dia pasti bisa diselamatkan. Selain itu, sekarang, denyut nadi Tuan Xiao dan napasnya sudah kembali normal. Xiaoming, kau sudah bangun. Aku baik-baik saja. Tuan Xiao, Qin Chang sudah mati. Keluarga Juang. Yinlan, aku sedikit lapar. Pergi lihat apakah ada sesuatu untuk dimakan di dapur. Baiklah. Dewa Perang, kami sudah menemukan milik keluarga Juang. Surat menyurat dengan Jepang, tapi mereka menggunakan komunikasi trankripsi. Kami sedang berusaha keras untuk memecahkannya. Cepat, kita tidak boleh membiarkan mereka sadar. Surat-suratnya hilang. Ya.
Xiaoming, bubur yang kubuatkan untukmu The tadi. film was Masih hangat. translated Cepat and coba. narrated by M-Media. Yunlan. Besok kita temui ibu. Qin Chang sudah mati. Aku akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada ibuku. Baiklah, Setelah aku memberi hormat kepada ibuku. Zhuang Wenbin. Zhuang ya. Tunggu saja. Ibu. Wang Hao dan Qin Chang sudah terbunuh. Adapun keluarga Zhuang, aku perlu terus menyelidiki. Mereka yang berkomplot melawan keluarga Xiaoku. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Xiaoming, ibu di alam baka pasti akan mengetahui baktimu. Yunlan. Kamu sudah menderita selama ini. Setelah aku selesaikan semuanya, kita akan lakukan seperti yang ibu katakan. Aku akan memberimu pernikahan mega yang akan membuat semua wanita iri. Aku percaya padamu. Xiao Xuan. Dewa Perang, suratnya sudah berhasil dipecahkan. Keluarga Juang membocorkan rahasia kerajaan naga kepada Jepang sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap keluarga Juang. Buktinya kuat. Aku ingin lihat bagaimana keluarga Zhuang kali ini akan membalikkan keadaan. Hanya harta keluarga Xiao, dan ayah belum mendapatkannya setelah sekian lama. Ayah, kamu juga sudah melihatnya. Kekuatan Xiaoming benar-benar tidak terlihat seperti seorang pensiunan prajurit biasa. Menurutku kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Tapi, baru-baru ini kita menerima dukungan senjata terbaru dari Jepang. Kalian, keluarga Zhuang, bersekutu dengan kerajaan musuh. Buktinya tak terbantahkan. Beraninya kamu mengatakannya begitu lancang. Xiaoming, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Juang Corporation jelas mengatur sistem keamanan paling ketat. Kamu pikir beberapa penjaga bisa menghentikanku? Sangat bodoh. Ini? Bagaimana kamu mendapatkan ini? Bagaimana dia bisa memiliki ini? Korespondensi rahasia kita dengan Jepang. Tidak peduli siapa yang menemukan ini. Itu adalah kejahatan besar. Hari ini, entah kita membunuhnya di sini, atau keluarga Zhuang mati. Itu tidak benar. Di saat terakhir, kita bisa mengorbankan bidak untuk The menyelamatkan film raja. was translated Zhuang ya? and narrated by Apa ini? M-Media. Mengapa aku tidak bisa memahaminya? Ayah, ada apa? Berhenti berpura-pura untuk mendapatkan dukungan Jepang. Kamu tidak ragu membocorkan intelijen rahasia kerajaan naga. Ini buktinya, persekutuan pengkhianatan keluarga Zhuangmu dengan musuh. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga, melenyapkan keluarga Zhuangmu. Kurang ajar, tuduhan yang sangat besar. Kau berani menuduh keluarga Zhuang seperti ini, tanpa menyelidiki faktanya. Keluarga Zhuang kami selalu tegar dan terus terang, bersih dan jujur. Bagaimana kami bisa membiarkanmu memfitnah kami di sini? Benar, itu hanya beberapa surat. Selama kita menyangkalnya sampai mati. Xiaoming, kamu berani memalsukan bukti. Sepertinya kamu bertekad untuk menentang keluarga Juangku. Maka keluarga Juang tidak akan pernah mundur. Seseorang, usir orang gila ini dari keluarga Juang. Hanya itu. Ayah, ayo pergi. Bukankah sudah kukatakan bahwa dua orang ini bahkan tidak cukup untuk menahanku selama 10 detik. Dan mereka masih mau lari. Merepotkan. Mencoba menjatuhkan kita. Dengan sekumpulan surat palsu. Dipalsukan. Asli dari surat-surat ini sudah diserahkan kepada petinggi kerajaan naga. Tunggu saja kematianmu. Pengkhianatan bukanlah lelucon. Zhuang ya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Surat-surat ini, bukankah itu untuk urusan bisnismu? Aku selalu berpikir, urusanmu dengan Jepang adalah perdagangan yang sah. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu jelas. Bekerja sama denganku. Kau anak perempuan durhaka. Bagaimana kau bisa benar-benar melakukan hal pemberontakan seperti itu? Sebagai ayah Zhuang ya, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kalau begitu kami akan membawamu untuk penyelidikan bersama. Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu. Sebagai kepala keluarga Zhuang, jika aku tahu putriku akan melakukan hal seperti itu, aku akan langsung mengusirnya keluar pintu. Ayah punya alasan melakukan ini selama Gunung Hijau tetap ada. Tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Ayah, aku tidak tahu itu rahasia kerajaan naga. Orang-orang Jepang itu menipuku. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Informasi yang kamu sampaikan, orang biasa sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Itu jelas direncanakan dengan cermat. Tuan Xiao, Xiaoyaku tidak berpengalaman. Dia tertipu. Kau tidak bisa menyalahkannya untuk ini. Bagaimana kalau aku membiarkannya meminta maaf padamu? Aku janji, dia tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Masalah ini, anggap saja selesai. Tidak berpengalaman. Dia berusia 20-an. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tolong, lepaskan aku kali ini. Aku benar-benar tidak mengkhianati negara. Tolong,
demi aku membantu keluarga Xiao di masa lalu. Diam, aku tidak mau melihat aktingmu. Apakah kamu tidak sengaja atau tidak? Hari ini kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Utusan khusus Xiao sudah dalam perjalanan. Karena Tuan Xiao tidak bisa berbaik hati, maka kita tidak punya pilihan selain menghadapi Tuan Xiao. Setelah mengenalku sekian lama, jangan bilang kamu pikir masih ada orang yang bisa mengalahkanku. Mungkin. Meskipun terlihat biasa, mereka dilengkapi dengan milik Jepang. Senjata paling canggih. Xiaoming, tidak peduli seberapa kuat kamu sebagai orang biasa, kamu tidak bisa dibandingkan dengan teknologi tinggi. Kekuatan senjata tidak terletak pada kekuatan senjata, tapi pada orang yang menggunakannya. Kamu lihat itu, bahkan jika kamu memiliki senjata paling canggih, di hadapan kekuatan absolutku, kamu tetap rentan. Kamu. Pas sekali. Ini buktinya, kolusi pengkhianatanmu dengan musuh. Seseorang. Bawa dia pergi. Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Shuangya sendiri yang berkolusi dengan musuh. Kami tidak tahu. Satu orang berbuat, satu orang bertanggung jawab. Ini semua salahku sendiri. Jangan libatkan sisa keluarga Juang. Kalau begitu kita mulai dengan menyelidikimu. Akan selalu ada hari ketika kebenaran terungkap. Keluarga Shuang tidak bisa lari. Kita lihat saja nanti. Tuan Xiao, disiplin keluarga Shuang longgar, menyebabkan masalah bagimu. Berpura-pura polos. Aku harus kembali dan menyelidiki secara menyeluruh. Hancurkan semua yang terkait dengan Jepang. Setelah itu, pergi selamatkan Shuangya. Segera hancurkan semua surat di ruang rahasia dan gudangku. Juga, bersihkan catatan komputerku dan Shuangya. Catatan komputer, ambil tindakan pencegahan yang ketat. Ya. Xiaoming menyelidiki begitu dalam. Siapa sebenarnya dia? Atau apakah itu Xiao Shuang dan kerajaan naga telah memperhatikan keluarga Shuang? Maka keluarga Shuang dalam bahaya besar. Kita harus mengambil tindakan pencegahan. Tetua, pembunuh yang dilatih secara rahasia oleh keluarga Shuang. Berapa banyak? Tidak cukup. Jauh dari cukup. Harus dilipat gandakan 3 kali lagi. Apakah Shuangya mengakui semuanya? Mulutnya terkunci rapat. Kami menginterogasinya selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Dia tetap tidak mengatakan apapun. Aku tidak menyangka bahwa Zhuangya benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Segala macam tabloid berita mencelanya. Sayang sekali, aku kira dia adalah seseorang yang menjaga reputasinya. Kenapa kedengarannya? Kamu merasa kasihan padanya? Baik dan buruk akan mendapat balasan pada akhirnya. Aku tidak menyangka balasan Zhuangya datang begitu cepat. Untungnya, aku sepenuh hati berbuat baik. Bahkan jika langit tidak memberi mereka balasan, aku, Xiaoming, akan. Yunlan, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Jangan kau. Xiao Shuang masih melihat. Ada apa? Kita sekarang pasangan yang sah secara hukum. Dalam beberapa hari setelah keluarga Shuang, orang lain diselidiki secara menyeluruh. Kita akan mengadakan pernikahan. Kau? Apa? Menyesal menikahiku? Tentu saja tidak. Tapi aku masih mencurigai kematian ibuku. Ada hubungannya dengan keluarga Shuang. Bagaimana bisa? Hari ibuku menghilang. Tepat ketika aku bertemu Zhuangya, dia membawaku ke berpartisipasi dalam acara amal. Ketika aku sampai di rumah, aku baru tahu. Setelah ibuku menghilang, dia bahkan datang menghiburku. Jadi sebelumnya, aku tidak pernah mencurigainya. Keluarga Shuang sangat mencurigakan. Benar saja, kita masih perlu menyelidiki secara menyeluruh. Ngomong-ngomong, aku juga teringat sesuatu. Hari ibuku menghilang. Ketika dia melihat Zhuangya, dia tampak sedikit tertegun. Tapi mungkin juga bahwa aku salah mengingatnya. Lagi pula, hari itu, ibuku sudah dalam suasana hati yang buruk. Aku akan menyuruh mereka bertanya. Kalian pergi bantu aku bertanya beberapa pertanyaan kepada Zhuangya sebelum Nyonya Xiao menghilang. Apakah dia mengenal Nyonya Xiao? Juga, apakah benar keluarga Zhuang yang ingin menculik Nyonya Xiao? Ya. Xiao Shuang, ini terlalu merepotkanmu. Ini yang seharusnya kulakukan. Bagaimanapun, aku temanmu. Hasilnya keluar begitu cepat. Utusan khusus Xiao Shuangya sudah pergi. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Kami masih menyelidiki. Apa yang perlu diselidiki? Ini pasti perbuatan keluarga Shuang. Aku akan menyelidikinya secara menyeluruh.
Apakah ada yang memperhatikan di jalan? Tidak ada siapapun. Aku mengikuti yang ditransmisikan. Sepanjang jalan tanpa hambatan. Rute cetak biru untuk melarikan diri. Xiaoming ternyata bisa mengetahui tentang hubungan kita dengan Jepang. Bahkan tanpa harta keluarga Xiao, anak ini harus disingkirkan. Ayah, apa yang kita lakukan sekarang? Xiaoming, mungkin mengandalkan kekuatan Xiao Shuang. Aku akan mencari cara untuk memindahkan Xiao Shuang pergi. Dan kemudian kamu manfaatkan dia saat sendirian untuk menguji kekuatannya lagi. Tapi jika mereka tahu aku hilang, mereka pasti akan memburuku. Jika aku pergi mencari kalau begitu, bukankah itu sama saja berjalan langsung ke dalam perangkap? Tidak masalah, aku akan melengkapimu dengan seniman bela diri terkuat kerajaan naga. Lagi pula, Xiao Shuang akan membutuhkan setidaknya setengah hari untuk kembali ke kota Luo dari Kyoto secepat apapun dia. Pada saat Xiao Shuang tiba di Kyoto, kamu bertindak. Ya, Dewa Perang. Kami sudah menemukan milik Juang ya. Rute pelarian. Mereka menyuap para penjaga dan melarikan diri melalui tempat perlindungan serangan udara yang ditinggalkan. Para penjaga sudah ditindak sesuai hukum militer. Bahkan organisasi bawahan utusan khusus bisa disusupi oleh keluarga Shuang. Keluarga Shuang sudah menjadi tumor besar di kerajaan naga. Jika kita biarkan mereka berkembang lebih jauh, kerajaan naga akan hancur dari dalam. Bawahan ini mengerti. Hari ini, keluarga Juang mengundangku ke Kyoto untuk menghadiri perjamuan ulang tahun tetua klan mereka. Jika aku pergi, di pihak kota Luo. Dengan aku di kota Luo, tidak perlu khawatir. Di pihak Kyoto, kita harus mengambil kesempatan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Ya. Xiaoming, cuacanya sangat bagus hari ini. Mari kita pergi berperahu nanti. Baik. Kamu mau makan apa? Aku akan membelikanmu beberapa, agar kamu tidak bosan saat berperahu. Kalau begitu mari kita makan. Hal yang sama yang kita makan ketika kita pertama kali pergi berperahu. Kau tidak lupa, kan? Bagaimana mungkin aku lupa? Aku berada di perbatasan selama 3 tahun. Memikirkan untuk bersamamu setiap malam. Setiap saat. Tunggu aku di sini. Lihat, bukankah ini sama seperti saat kita pertama kali berkencan? Sama persis. 3 tahun ini benar-benar berat bagimu. Ayah bilang kita bisa bertindak. Xiao Shuang, kali ini, bahkan jika kamu terbang ke sana, kamu tidak akan tiba tepat waktu. Bukankah itu Xiaoming? Nanti, aku akan mengirimmu ke mata air kuning untuk bermesraan perlahan. Shuang ya, aku tidak menyangka setelah kamu melarikan diri, kamu berani menunjukkan wajahmu di depan umum. Benar-benar tidak tahu batas kemampuan diri. Aku akan menangkapmu atas nama utusan khusus Xiao. Gertak sambal dan omong kosong. Sekarang Xiao Shuang sudah tiba di Kyoto. Sekuat apapun dirimu, kamu tidak bisa langsung menggunakan milik Xiao Shuang. Kekuatan naga Acer, harimau putih. Bertindaklah. Kamu mencegat dan membunuhku dengan 2 sampah ini. Naga Acer dan harimau putih berasal dari kerajaan naga. Grandmaster seni bela diri kelas 1. Mereka yang bertemu dengan mereka, entah mati atau cacat. Setelah aku membunuhmu, harta keluarga Xiao akan menjadi milik keluarga Juang. Nah, jangan terlalu sombong. Biarkan aku tunjukkan padamu kemampuan kami yang sebenarnya. Telapak kombinasi yin yang. Telapak kombinasi yin yang memang kuat. Sayang sekali tidak bisa mengenaimu. Semuanya sia-sia. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa identitas aslimu? Bagaimana bisa bahkan? Aku hanyalah warga negara biasa yang patriotik dari kerajaan naga. Tapi kamu, aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Kamu ingin mendapatkan informasi dariku? Tidak mungkin. Yunlan, sepertinya hari ini tidak cocok untuk kita bersantai. Kita harus pergi ke Kyoto terlebih dahulu dan menyerahkan Shuang ya kepada Xiao Shuang. Kejahatan keluarga Shuang tidak termaafkan. Aku tidak bisa tinggal diam. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya negara. Aku akan pergi bersamamu. Kyoto. Utusan khusus Xiao, kehadiran Anda di keluarga Shuang benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Shuang. Hentikan semua omong kosong ini. Cepat serahkan orangnya. Kau menyembunyikan pengkhianat. Itu kejahatan besar. Saya tidak tahu apa maksud utusan khusus Xiao Shuang yang melarikan diri. Bukankah itu karena utusan khusus tidak mengawasi dengan benar? Bagaimana mungkin keluarga Shuang berani bertindak tepat di bawah hidung utusan khusus? Lagi pula, keluarga Shuang sudah mengusir Shuang ya dari keluarga karena masalah ini. Lidah licin. Tidak perlu bagi kita untuk terus bicara. Utusan khusus Xiao. Kepala keluarga, sepertinya utusan khusus Xiao belum menemukan bukti lain. Keluarga Shuang sementara aman. Saya ingin tahu bagaimana keadaan di pihak Nona Shuang. Sekarang, keluarga Xiao, tanpa perlindungan utusan khusus Xiao, Langit Tinggi dan Kaisar Daun, harta keluarga Xiao, cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Shuang semua. Itu sudah pasti. Harta keluarga Xiao adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa kamu berikan kepada para tetua. Yang satu ini kubawa adalah hadiah terbaik untuk keluarga Shuangmu. Xiaomin, Shuang Yang, ada apa? Bukankah kamu di kota Luo? Ayah, selamatkan aku. Dia menyewa helikopter untuk terbang ke sini. Sewa, helikopter itu milikku. Kenapa sewa? Bersikaplah yang baik.
Sepertinya Xiao Suang tidak ada di sini. Tidak apa-apa, dia punya misi lain. Utusan khusus Xiao sudah lama pergi. Percuma saja meskipun kamu menangkap Zhuangnya. Beraninya kamu, di wilayah keluarga Xuan, mengintimidasi orang-orang keluarga Xuan. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Sepertinya keluarga Suang akan melindungi seorang pengkhianat. Memangnya kenapa kalau iya, Xiaomin? Paling-paling, kamu hanya bisa pamer di kota Luo. Ini adalah Kyoto, tempat keluarga Xuan yang berkuasa penuh. Di bawah kolong langit, apakah tidak ada tanah kerajaan? Setiap orang di negeri ini adalah bawahan raja. Keluarga Suang berani bertindak begitu sembrono di Kyoto Kerajaan Naga. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang baik hari ini. Mengajari kami pelajaran. Berdasarkan apa? Yang kamu tahu hanyalah cara mengalahkan beberapa orang. Dan kamu pikir kamu bisa melawan seluruh keluarga Xuan. Seseorang, tangkap Xiaomin. Pasukan pertahanan keluarga Xuan kami sama kuatnya dengan seluruh pasukan. Meskipun utusan khusus Xiao ada di sini, kamu tetap tidak bisa lepas dari genggamanku. Begitukah? Karena keluarga Suang telah memobilisasi semua kekuatan pertahanannya, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Semua prajurit Tiansu, dengarkan perintahku. Kepung keluarga Suang. Xiaoming, kamu jauh lebih pandai berakting daripadaku. Kamu sebentar lagi akan mati. Dan kamu masih berpikir kamu ini Dewa Perang Tianshu. Salam, Dewa Perang. Berdiri. Utusan khusus Xiao, bukankah Anda sudah pergi? Dewa Perang telah memberi perintah. Semua prajurit harus patuh. Kau ingin menyerang Dewa Perang? Tidak. Mundur, kalian semua. Utusan khusus Xiao, saya hanya ingin beberapa teman ini. Untuk mengenal Tuan Xiao, saya tidak menyangka akan mengganggu Anda. Ayah, akting Dewa Perangnya palsu. Aku sudah bertanya pada orang Jepang sebelumnya. Di antara para Dewa Perang Kerajaan Naga, sama sekali tidak ada yang bernama Dewa Perang Tianshu. Kau seorang pengkhianat, berani tidak menghormati Dewa Perang. Bawa dia pergi. Hari ini, kami akan mengeksekusimu sesuai hukum militer. Ayah, selamatkan aku. Mereka ingin membunuhku. Utusan khusus Xiao, saya mohon Anda mempertimbangkan tahun-tahun keluarga Zhuang telah menyumbangkan uang dan tenaga untuk Kerajaan Naga. Ampuni Zhuangnya. Dia masih hanya seorang anak kecil. Bocah omong kosong, mengkhianati negara adalah tabu besar. Bahkan jika itu putra langit yang melanggar hukum, dia harus dihukum sama seperti rakyat jelata. Sepertinya, utusan khusus Xiao sengaja mempersulit saya, seseorang. Kamu berani mengancam utusan khusus Xiao? Apa yang tidak akan berani kulakukan? Sudah kubilang, seluruh kekuatan pertahanan keluarga Zhuang kami tidak kalah dengan pasukan manapun di Kerajaan Naga. Karena utusan khusus Xiao tidak memberiku muka, maka aku tidak perlu memberi mukanya juga. Berpandangan pendek, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan pasukan Tianshu. Untuk apa kamu berpura-pura? Aku bahkan tidak peduli pada utusan khusus Xiao. Bagaimana mungkin giliranmu? Serah. Pasukan Tianshu adalah pasukan bersenjata rahasia Kerajaan Naga. Kamu dan sampah dari Jepang. Bagaimana kamu layak mengetahui ini? Bahkan regu terlemah yang aku pimpin bisa memusnahkan keluarga Suang. Tuan Xuan, kami tidak bisa bertahan lagi. Ada apa? Kalian semua, siapa sebenarnya Anda? Bukankah utusan khusus Xiao baru saja bilang? Apakah telingamu hanya untuk pajangan? Salam, Dewa Perang Tianshu. Saya tadi bersikap ofensif. Sekarang kamu menyadari kesalahanmu. Saya tahu saya salah. Mohon, Dewa Perang, tunjukkan belas kasihan dan ampuni keluarga Xuan. Mengampunimu? Tidak mungkin. Dulu, keluarga Suang, bagaimana mereka menghancurkan keluarga Xiao kamu? Aku akan membuat keluarga Suangmu menderita dengan cara yang sama. Dewa Perang, sebelumnya, kami juga ditipu oleh keluarga Qin. Itulah sebabnya kami ikut serta dalam pemusnahan keluarga Xiao. Tapi itu adalah keluarga Qin dan Wang yang melakukannya. Itu bukan urusan kami. Masih berani membantah. Keluarga Suang jelas merupakan dalang di balik layar. Kalau tidak, bagaimana harta keluarga Xiao bisa jatuh ke tangan keluarga Suang sebelumnya? Keluarga Qin menawarkannya kepada mereka. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menawarkan yang paling berharga, harta keluarga Xiao. Kamu bilang kamu bukan dalangnya. Dewa Perang, itu salah kami. Kami seharusnya tidak mengingini harta keluarga Xiao dan membuatmu marah. Kamu sudah begitu mau melawan keluarga Xiao hanya demi harta keluarga Xiao. Mungkinkah kau tidak tahu harta keluarga Xiao? Harta, efeknya. Dikabarkan bahwa harta keluarga Xiao dapat membangun keluarga yang bertahan seabad. Selama itu di Kerajaan Naga, keluarga manapun yang memiliki reputasi, mana yang tidak akan tergoda. Kamu juga percaya rumor semacam ini? Jika nasib sebuah keluarga benar-benar bisa bergantung pada sebuah harta untuk melindunginya, lalu bagaimana keluarga Xiao bisa menderita kemalangan seperti itu? Dewa Perang, tolong pertimbangkan tahun-tahun keluarga Xuan demi melahirkan begitu banyak talenta untuk berbagai industri Kerajaan Naga. Biarkan keluarga Xuan lolos kali ini. Bakat.
Menurutku kamu sedang mengirim mata-mata ke berbagai industri. Jika bukan, karena keluarga Suang, jaringan intelijen yang begitu luas. Bagaimana Jepang baru-baru ini mencoba membuat masalah lagi di Laut Cina Selatan? Aku tidak. Dewa perang. Kecuali Zhuangnya keluarga Xuan. Semuanya patuh hukum. Kami bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Zhuangnya. Aku melindunginya barusan. Hanya karena cinta pada putriku. Ucapkan saja itu di penjara nanti. Hari ini, kita harus selidiki keluarga Suang. Belum lama ini, seorang informan dari Jepang datang. Kita tidak boleh membiarkan mereka tahu. Dewa perang, aku bersumpah, anggota keluarga Zhuang lainnya tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati kerajaan naga. Kau bisa membunuh atau memotong Zhuangnya sesukamu. Aku tak akan menghalangimu lagi. Ayah, bukankah aku putri kesayanganmu? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Diam. Apakah kau ingin menyeret seluruh keluarga Zhuang bersamamu? Kau sendiri yang menyebabkan ini. Xiaoming, jangan percaya padanya. Aku yang tidak bersalah. Sebelumnya, mereka yang selama ini menghubungi orang Jepang dan hanya mendorongku keluar untuk menanggung kesalahan ketika sesuatu terjadi. Kau putri durhaka, melakukan hal keji seperti itu, dan kau masih ingin memfitnah anggota keluarga Zhuang lainnya. Tidak perlu dewa perang bertindak. Keluarga Zhuang kami akan mengeksekusimu. Dia adalah tahanan yang ditahan oleh pasukan Tianshu, tanpa izin dari pasukan Tianshu. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Seseorang. Bawa dia pergi. Dewa perang benar. Barusan, aku hanya gelisah secara emosional. Tapi anggota keluarga Zhuang lainnya benar-benar tidak mengkhianati kerajaan naga. Apakah orang lain telah mengkhianati negara? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Dewa perang, pencarian selesai. Kami menemukan catatan pemantauan dari urusan keluarga Zhuang dengan Jepang selama periode ini. Kotak-kotak apa ini? Dalam video. Itu adalah penelitian dan pengembangan terbaru Jepang tentang senjata ringan. Bawa itu ke sini. Senjata-senjata ini terlihat biasa, tapi daya mematikannya sangat besar. Ini hanya bisa digunakan dalam operasi militer. Keluarga Suang juga telah menyiapkan begitu banyak pasukan. Apakah mereka berencana untuk memberontak? Karena aku sudah ketahuan, maka aku akan membuka kartu-kartuku. Xiaomin, kau pikir kau siapa? Hanya seorang dewa perang. Bukankah kau masih hanya manusia biasa? Bisakah kau menahan senjata terbaru yang dikembangkan Jepang? Mengapa kau melakukan ini? Keluarga Suang di kerajaan naga sudah menjadi keluarga terkemuka. Apalagi yang kau inginkan? Puas. Siapa di dunia ini yang akan puas? Hanya keluarga tingkat atas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan posisi penguasa kerajaan naga? Itu menggoda. Keluarga Suang berani memberontak. Kejahatan mereka tak terampuni. Seseorang bawa semua orang dari keluarga Suang dan bawa mereka ke pengadilan. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku sudah menanam 1000 ton metrik bahan peledak di bawah perkebunan keluarga Zhuang. Jika kau tidak mengampuni keluarga Zhuang hari ini, maka kita semua akan mati bersama. Tidak ada yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Dewa perang, apa yang harus kita lakukan? Selidiki. Ya, berani sekali kau kirim Xiao Shuang menyelidiki. Dia akan menjadi yang pertama mati. Berisik. Gugur demi negara adalah kebangkitan setiap prajurit Tianshu. Xiaomin, sudahkah kau memikirkannya sekarang? Jika kau membiarkan keluarga Suang pergi sekarang, kita akan menjaga rahasia masing-masing. Kita akan mengambil posisi penguasa kerajaan naga dan negara Jepang. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau bersikeras. Pasukan Tianshu bersumpah untuk membela kerajaan naga sampai mati. Bahkan jika itu berarti mati bersamamu. Aku tidak akan membiarkan yang hina, penjahat sepertimu, berhasil. Bahkan jika kau rela mati. Lihat apakah kekasih kecilmu rela. Wajahnya sudah pucat ketakutan. Yunlan, kau baik-baik saja. Aku akan meminta seseorang mengantarmu keluar duluan. Kau bukan bagian dari pasukan Tianshu. Kau seharusnya tidak perlu mati bersama kami. Xiaoming, aku tidak takut. Tidak peduli di mana. Aku akan bersamamu dalam hidup dan mati. Tapi kau... Jika kau mati, aku tidak akan hidup sendirian. Biarkan aku tinggal di sini saja. Dasar jalan. Kau punya nyali juga. Kalau begitu kau tinggal menunggu mati. Seseorang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil begitu mudah. Kau pikir hanya itu? Bahkan jika aku tidak menekannya sekarang, itu diatur untuk meledak dalam 5 menit. 5 menit. Cukup waktu bagi semua pasukan Tianshu untuk evakuasi. Dewa perang, kami sudah melucuti bahan peledaknya. Apel, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kau benar-benar Tidak menyangka. Pasukan Tianshu kami penuh bakat. Apa susahnya menjinakkan beberapa bom? kau. Seseorang. Bawa mereka pergi. Sepertinya keberuntungan. Keluarga Suang sudah habis. Yunlan. Setelah mereka selesai dengan eksekusi, kita bisa fokus pada mempersiapkan pernikahan kita. Dewa perang, seluruh keluarga Zhuang, total 500 orang. Semuanya sudah diinterogasi. Semua yang terlibat dalam pengkhianatan dan pembelotan sudah dieksekusi.
Akhirnya selesai. Lusa adalah pernikahanku dan Yunlan. Xiao Xuan, kau harus datang. Ya, ini masalah pribadi. Xiao Xuang, kau tidak perlu begitu hormat. Ayo, cepat duduk. Jangan sungkan begitu. Baik, Nyonya Dewa Perang. Panggil saja aku Yunlan. Tapi, Xiao Ming benar-benar Dewa Perang. Masalah ini, aku belum terbiasa. Sungguh, tidak kusangka kau menyembunyikannya dariku begitu lama. Ini salahku. Aku seharusnya tidak merahasiakannya dari istriku begitu lama. Aku membuatmu khawatir selama bertahun-tahun ini. Aku tidak akan punya rahasia lain darimu lagi. Kita pasti akan bahagia. Aku percaya padamu. Raja Serigala Perang Barat Laut mempersembahkan sepasang tongkat Rui Giok Hetian, 1000 tael emas. Sekta Zuan Ming Jiana mempersembahkan sekotak mutiara bercahaya Laut Timur. Patung kayu cendana merah kelin pembawa anak. Selanjutnya, mari kita sambut pengantin baru kita ke atas panggung. Nyonya Dewa Perang dan Dewa Perang adalah pasangan yang serasi, pasangan yang ditakdirkan. Kekuatan keluarga teratas di seluruh kerajaan naga telah datang untuk memberi selamat kepada Dewa Perang Tianshu. Dia benar-benar pantas menjadi Dewa Perang Tianshu. Silakan undang pengantin baru untuk minum bersulang pernikahan. Kebahagiaan selamanya. Utusan khusus Xiao telah tiba. Salam, Dewa Perang Tianshu. Semoga Dewa Perang dan istrinya langgang, harmoni dan kerukunan. Kehebatan Dewa Perang akan selamanya melindungi kerajaan naga. Kehebatan Dewa Perang Kehebatan Dewa Perang akan selamanya melindungi kerajaan naga. akan selamanya melindungi kerajaan naga. Semuanya, silakan berdiri.